kalau dibilang cita-cita, sebenarnya cita-cita gue dulu masinis. Oh gitu, serius? Iya, kagak boleh sama bokap dulu. Ya soalnya kan kayaknya jutek ya, Mas sinis. Oh bener, wah iya. Oh iya, Sorry. bener. Sorry. Kalau nggak bindeng, kenapa? Mas lagi sinis. Wah sinu. Oh benar, iya. Atau ngajakin nongkrong, Mas sinis, nongkrong. Masih inget nggak berapa pertama kali lu dibayar? Gue lupa ya, cuman range gue dibayar dulu tuh puluhan ribu. Dan masih bertahan sampai sekarang katanya, puluhan ribu ya? Masih puluhan. Jadi ayo agensi-agensi bisa. Tapi ini bener. Gue itu suaranya banyak di TV di radio, ya. bukan karena jago. Karena apa? Murah. Oh murah, iya. benar. Bahkan juga banyak MC karena apa? Gratis. Itu. LA Lights. Ya, selamat datang di podcast Laki-Laki bareng gue Radit Insomnia. Dan spesial banget, gue hari ini kedatangan temen yang dulu pernah satu kantor, satu gedung, ya kan, satu bar juga. Siap. Tapi belum pernah satu incar di DM, belum pernah ya? Lu jangan gitu dong. Kenapa? Jangan gitu dong. Kayaknya kita pernah ngincar yang sama. Tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya juga laki-laki. Iya betul. Ini podcast laki-laki soalnya. Bener. Ada Bimo Kusumo Yudo. Yes. Apa Mr. kabar, Mo? Adit Insomnia. Yes. Baik dong. Baik ya, Penting baik ya. sehat. Lo sehat, Om ya? Alhamdulillah. Iya. Beda lah emang auranya kalau. Apa orang udah terkekang maksudnya? Aduh. Mo, coba ngomong sekarang, Mo. Selain, ya pasti kan orang-orang tahu lo sebagai VO talent kan. Lo juga punya Voice Institute Indonesia ya kan. Ada kesibukan lain sebenarnya di luar berhubungan sama suara? Berhubungan dengan suara sih. Nah, menarik sih sebenarnya. Ini gue lagi bergeser sebenarnya kalau boleh dibilang. Cupang? Bukan. Apa namanya? Itulah madu. Oh, madu. Oh iya. Udah sempat ditawarin belum lo? Udah. Kalau nggak madu ada tuh kosmetik kan Oh, biasanya. iya. Lagi pandemi gitu. Iya, benar. Enggak lah. Oh, gue kira beneran. Gue pikir lo ngiklaninnya pakai VO gitu ya, kayak dapatkan madu ini. Waduh, jangan nanti yang sukanya bukan ke madunya biasanya. Ke siapa? Ke guanya. Oh, iya. tapi kan nggak ada yang mau di madu. Waduh, bener banget. Iya kan? Nggak ada yang mau dihani. Iya, bener. Iya. Sibuknya ya itu tadi. Gara-gara gua kemarin ya puji Tuhan viral gitu kan ya. Jadi bergeser tuh gua bikin konten juga di. Oke. Jadi emang ada aja ya sebutannya. Jadi voice over content creator. Voice over content creator. Oke. Jadi walaupun ujung-ujungnya dengan suara, tapi kan biasanya gue di brief gitu ya, dapat brief dari klien, gue tinggal baca, baca doang gitu. Nah sekarang gue ya, anjir gimana ya mikirin konsep gitu-gitu nih video gimana ya gitu-gitu. Dan udah dari situ gue baru tahu kalau ternyata tuh konten-konten creator, influencer atau KOL kita nyebutnya gitu ya, emang mereka bisa bertahan dan banyak dipercaya sama brand dan klien gitu ya karena mikir, Pak. Karena mikir ya, karena kan itu yang dibayarnya gitu itu ya. Yang dibayarnya, bener gitu. Nah terus sebenarnya kalau lo tahu nih sebelum Bimo seviral kemarin ini, Bimo sebenarnya kan penyiar radio juga. Penyiar radio juga. Penyiar radio ya, bukan tiba-tiba muncul sebagai VO talent terus dikenal terus naik gitu kan. Terus juga sebenarnya lo kan sportcaster kan? Sportcaster Sempat juga. jadi sportcaster kan. Terus apa lagi? Udah itu doang sih. Gue nanya ke lo. Harusnya kan gue nanya ke lo. Iya benar. Ya mungkin orang taunya itu ya kan. Benar. Tapi dari mungkin 3 hal tadi yang lo jalan kayak siaran, terus VO talent, sama jadi sportcaster, ini akhirnya kalau sekarang lo udah naik kayak gini, sebenarnya lo suka yang mana nih, Mo? Sebenarnya yang gue suka tuh semua, karena gue tuh suka di bidang voice. Semua tuh berhubungan dengan voice talent, dan itu kalau dibilang cita-cita, sebenarnya cita-cita gue dulu masinis. Oh gitu, serius? Iya, kagak boleh sama bokap dulu. Ya soalnya kan kayaknya jutek ya, Mas sinis. Oh bener, wah iya. Oh iya, Sorry. bener. Sorry. Kalau nggak bindeng, kenapa? Mas lagi sinis. Wah sinu. Oh benar. Iya.
ngajakin nongkrong, Mas sini nongkrong. Oh, ada S ya? Iya. Jamak biasa. Jamak. Mas sini nongkrong. Iya gitu. Somsnis. Oke, kita balik ke koridor lagi ya. Balik ke koridor. Jadi Iya. dulu tuh gue memang udah di set kayaknya ya sama Ya. bokap untuk jadi seorang voice talent. Nah sebenarnya voice talent nih banyak Ya. mungkin lo juga tahu ya karena lo juga seorang voice talent gitu sampai detik ini juga. Oke. Jadi voice talent tuh banyak banget, ada voice over. Tapi gue nggak mendalami sebenarnya, kalau lo kan mendalami Iya banget nih. bener. Akhirnya gue secara nggak langsung dan nggak sadar waktu Ya. itu, oh ya bener gue juga mendalami ya. Ya. Karena awalnya tuh gue bukan voice over sebenarnya, dubber. Dubber. Awalnya oke. tuh gue dubber. Oke. Nah dubber sama voice over nih di Indonesia emang agak sedikit berbeda nih secara pekerjaannya gitu. Ya. Kalau voice over tuh biasanya untuk yang komersil, Ya. TV program, Ya. live event gitu. Kalau dubber tuh biasanya untuk film, entah Film, kartun, entah telenovela atau film apapun itu gitu lah ya. Nah itu pertama gue dubber. Oke. Terus jadi voice over, dari voice over penyiar radio. Penyiar radio. Biasalah lu juga pasti paham kan dari siaran radio kita banyak opportunity untuk MC kan. Ya. Nah, MC kan juga seorang voice talent Ya. gitu. Dari voice talent, dari MC, waktu itu punya program di YouTube, terus dipanggil sama TV as a sportcaster, Ya. voice talent juga. Voice talent, oke. Nah, sampai detik ini mungkin yang happening banget gitu ya, dan yang lagi kita jalanin as a podcaster. Oke. Iya, gitu. Jadi, oh iya bener juga ya, dari dulu gue mau nggak mau mendalami ini gitu, mendalami dunia suara ini gitu. Iya. Kalau tadi ada sedikit membawa nama bokap gitu ya kan. Kalau nggak salah tuh kemarin di sebuah iklan otomotif itu suaranya bokap. Iya benar. Jadi gue lagi kan gue namanya otomotif banget bro. Oh iya. Mantap Wah, banget. iya. Segala- Itu oli semua tangan itu. Iya. Oh dulu kerja di otomotif kan ya kita yang ganti oli. Iya. Kayak kerja di perminyakan. Iya. Kuliah kerja di mana? Oil and gas. Iya. Dari nol ya. Iya, mukanya minyakan juga. Minyakan. Aduh ya gitu deh. Jadi gue lagi scrolling gitu. Terus tiba-tiba, ini kayaknya suara bokap nih. Gue validasi Oke. ke bokap kan. Set gitu. Pak, ini bener suara bapak bukan? Oh iya nih suara bapak gitu. Itu kapan? Lu tanya itu, Baru, gue ngupload tuh kayaknya bulan lalu deh. maksudnya berarti bokap baru jadi... Oh enggak, itu iklannya. Iklannya tahun 94, Pak. Oh 94, dan itu baru tahu sekarang? Iya. Bokap gue kan gitu. Nggak mau saling ngasih tahu rahasia. Oh iya. Introvert itu ya? Oh iya, sama Iya. introvert. Dia juga nggak mau ngasih tahu anaknya siapa gitu. Iya, nggak mau. Malu. Laki-laki bro. Laki-laki. Gitu. Iya. Berarti sebenarnya bokap ini seorang VO talent juga? Nah, bokap itu sebenarnya dubber juga. Jadi Dubber juga? bokap itu dari tahun 80-an. Iya, jadi bokap tuh lebih dulu ada satu bukan show ya boleh dibilang. Ya satu konsep gitu namanya Sandiwara Radio lah. Oke. Tahun-tahun itu kan lagi jadi pilihan hiburan masyarakat Indonesia banget gitu. Kayak Dendam Nyipelet, Oh sebelum Misteri Gunung itu. Merapi. Oh sebelum ada lagi itu deh? kan apa film kolosal gitu kan film itu apa Saur Sepuh, iya, Brahma iya. Kumbara Ya, gitu-gitulah. ya. Itu tuh bokap tuh yang ngejalanin bersama dengan teman-temannya. Oke. Di kalau kita bisa bilang komunitas, kita bisa bilang tempat belajar, dan kita bisa bilang itu mungkin audio post pertama di Jakarta, mungkin di Indonesia gitu. Ya. Kalau kata bokap nyokap sih, ini di Indonesia pertama gitu. Namanya Sanggar Prativi. Sanggar Prativi. Sanggar Prativi itu Oke. jebol-jebolannya tuh luar biasa banget. Ada nama besar kayak Ferry Fadli, terus Lukman Berarti sebelum ada Tangose. TV tuh ya? Soalnya Prativi. Wah bener. Kalau besok udah nggak ada TV, Post TV. Post TV. Namanya Atau bener. Pasca TV. Atau Present TV. Betul. Simbol presented. Gimana Aduh, ya? susah dong. Gue nggak lulus. Nggak lulus gue dulu. Kalau bahasa Inggris sudah mendingan kita skip aja. Iya Bahasa gitu. Indonesia aja. Nah, salah satunya dan yang jadi mentor gue juga tuh Tante Maria Untu. Pintu Oh, teater yang- 1 telah dibuka. Oh. Lu sempat belajar sama dia juga berarti ya? Iya karena gue selalu dibawa bokap waktu kecil. Jadi Sabtu Minggu gitu kan mereka seorang dubber tuh dulu latihannya tuh kayak teater tapi voice acting gitu kan. Ya udah gue akhirnya masih kecil banget segini kayak botol Yakult. Segini nih. Aduh kecil banget gitu. Kayak botol obat sariawan tuh yang hijau. Iya bener. Udah warawiri gitu cuman ternyata tuh metodenya bokap gue buat ngenalin ke dunia suara sejak dini gitu. Oh, akhirnya tapi lu nggak ngerasa dipaksa bokap ya? Lu ikutin jejak gue atau segala macam ya? Sebenarnya enggak. Enggak. Pinter bokap gua marketingannya gitu. Jadi gua nyadar SMP nih. Wah,
SMP kan gue mikir ya kerja kayak gini dibayar nih. Gue tanya sama bokap gue, Pak sini dah, gue mau ngomong sama lu. Wah sih. Bapak lu dipanggil tuh ya? Laki-laki dong. Pak gitu ya. Enggak lah. Saya bapak kamu ini. Iya bener. Kita mau tahu nih Pak, kalau boleh tahu duitnya kemana dari dulu? Terus bokap gue, gitu kaget ya. Jeng telenovela kan. Zoom in, zoom out gitu. Gue berasa child labor soalnya dari dulu. Bokap gue dengan laki-lakinya bilang, iya Bimo, jadi duit yang kamu kumpulkan dulu tuh buat biaya sekolah. Iya. Kan Bimo nggak mau sekolah, Pak. Kan Bapak tahu sendiri Bimo nggak mau sekolah. Mainannya gelasan hijau uluran mulu. Iya, makanya. Ini tuh gelasannya nih. Oh iya bener, gelasan super. Ya gitu, jadi ya semenjak saat itu setelah gue sadar, nah bokap mulai ngelepas gue kayak, oh ya udah gimana gitu. Ya, itu mulai umur berapa mau? Aduh, ngomongin umur laki-laki itu pantang. Pokoknya memulai lo sebagai daber tuh berapa? Nah, jadi as a profesional. Ya. Profesional tuh berarti gue dibayar ya. Secara kerjaan gue dibayar tuh job pertama gue tahun 96. 96. Apa? Masih ingat ya kerjaan pertama lo? Ini akhirnya gue nanya ke bokap karena banyak pertanyaan kayak gini. Pokoknya buat minyak telon. Oh, minyak telon. Iya, benar. Kalau minyak rem nggak mungkin. Iya, nggak bisa. Merah tuh, transparan. Iya. Minyak telon. Kata bokap sih minyak telon, cuman bokap lupa gitu. Kayak cuman, pakai minyak telon ini, anget gitu. Masih inget nggak berapa pertama kali lo dibayar? Gue lupa ya, cuman range gue dibayar dulu tuh puluhan ribu. Dan masih bertahan sampai sekarang katanya, 40-an ribu ya? Masih puluhan. Jadi ayo agensi-agensi bisa. Tapi ini benar. Gue itu suaranya banyak di TV di radio, bukan karena jago. Karena apa? Murah. Oh murah, benar. Bahkan juga banyak MC karena apa? Gratis. itu. Makanya. Iya, benar. Gitu, Pak. Iya. Jadi turut campur tangannya bokap ada nih ya ada banget. Di pekerjaan lo yang sekarang. Ada banget. Wah. Bentar buat belakangan. Buat belakangan buat closing. Iya, soalnya enggak quotation-nya enggak segitu. Oke. Tapi kan sebenarnya ada orang tua yang ngerasa kayak nggak pengen anaknya kayak dia. Gitu ada tuh yang kayak cukup bapak yang kayak yang kerja voice talent udah lu jadi apa ya? Jadi yang lainnya dokter kayak apa gitu, tentara apa segala macam. Ini bokap kayak gitu nggak? Bokap sebenarnya enggak, eyang gua. Oh, eyang gua yang lumayan agak strict gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri lah ya, orang dulu gitu, eyang gua terus gua disekolahin sampai S1 gitu. Habis S1 gua gitu, kan gua masih tinggal sama bokap nyokap ya. Udah lulus nih gua. Jam 10 baru berangkat, jam 3 udah pulang. Jam 3 baru berangkat, kadang nggak pulang gitu kan. Ini kerjanya apa sih? Ini kerja yang gitu. Ya, kerjanya apa gitu. Jadi masih udah lalu kantoran aja gitu. Oke, masih konservatif ya. Iya, benar. Keren. Tapi pernah ini nggak kayak di keluarga lo ada yang ini nggak, ada yang kontra nggak sampai sekarang tentang pekerjaan lo nih? Atau sebelum lo terkenal kayak sekarang, viral kayak sekarang deh? Aduh, ini baru di sini nih gue ngasih tahu nih. Sebenarnya bukan dari keluarga inti sih, mungkin dari keluarga besar lah. Wah, iya, dan gak langsung ke gue, gitu. Iya. Mungkin ke bokap nyokap gitu. Kayak, ya udah kamu nggak mencoba cari yang proper aja gitu. Ya enggak, gue bilang gitu. Ya gue di sini nyaman. Bisa kerja di kantoran gitu. Tapi sebagai mobil dengan nomor parkir segini, harap pindahkan mobilnya. Itu sama juga pakai suara juga. Bapak Ibu, selamat pagi. Info promo durian montong kita 15.000 di hari tapi di kantor. Ini. Oh iya bener. Di kantor. Sokap yang jualan durian nih di kantor nih. Wah, kerja kantoran. Oh bener, iya. Kayak gitu. Jadi. Tapi masih ada sampai sekarang masih ada penentangan. Oh, sampai sekarang nggak ada. Oh, enggak. Paling waktu itu pas gua mau merit. Oke. Iya. Waduh, bokap calon mertua gua waktu itu sampai detik ini PNS dan lain keluarganya tuh bekerjanya apa namanya? Di pemerintahan lah gitu kan. Waduh, gue bingung nih. Bilangnya apa ya kerjanya ya? Udah deh, gue tahu. Set. Halo, kenalan gitu. Oh, kerja di mana, Bib? Periklanan. Wow, beres. Iya. Kalau gue yang jelasin kerjanya apa, Bim? Voice over. Wah, ribet, Pak. Ribet. Ngasih tau ntar ribet lagi ya. Iya, udah periklanan. Oh, berarti sama Bu Susi dong? Wah, itu perikanan, Om. Wah, salah. Om komedi nih katanya. Oh iya, Susi. Aduh. Salah. Tapi itu sesusah apa untuk meyakinkan orang-orang yang mungkin termasuk dulu calon mertua lo gitu kan, dengan pekerjaan yang kayak gini. Kita kan
mungkin nggak office hour, mungkin kadang-kadang juga pendapatannya itu bener. Nggak apa namanya nggak tetap tiap bulan tuh mungkin bisa banyak banget, bisa banyak. Kita nggak bilang dikit ya, banyak dan banyak banget ya, gitu aja biar optimis. Salah satu yang bikin gua untuk meyakinkan orang-orang di sekitar gitu ya, salah satu mungkin bokap nyokap dan juga calon mertua gua waktu itu, ya gua bilang, gua akan dalemin banget, ini gua udah suka banget sama industri ini, gua udah punya plan seperti ini ke depannya, nanti gua buktiin deh gitu. Sampai akhirnya ya, sampai jadilah gua sekarang yang sebenarnya gua juga masih belajar, tapi gua akhirnya yang tadi lo bilang gue coba bikin Voice Institute Indonesia, gue coba perkenalkan dunia voice over ini ke khalayak yang akhirnya semua jadi voice over lah pada waktunya kayak gitu-gitu. Nggak usah muluk-muluk sih kayak nanti jadi ke pendapatan banyak apa segala macam, cuman akhirnya gue bisa buktiin dan setelah gue buktiin kayak gini ya mereka oh ya udah mau gimana gitu. Betul. Itu sih. Laki-laki mah harus ngebuktiin, Pak. Betul. Ini konsisten juga dan lo mengerjakan apa yang lo suka, ya kan? Pokoknya let's do it aja. Let's do it. Betul. Kurang jelas, bosku. Coba gimana let's do it-nya? Pakai gaya lo dong. Gue pernah soalnya let's do it ini. Oh iya. Coba deh. Duh, mahal nih. LA Lights, let's do it. Nah, gitu coy. Gak mau aja, udah langsung aja dikontrak gitu. Aman lah cincai. Ini deal-dealannya langsung di sini. Ya ada agak nggak enak. Oh iya. Ntar aja belakang layar. Iya. Oke, berarti ya tadi gue bilang kalau laki-laki itu ya lo ngerjain apa yang lo suka, yang penting konsisten. Akhirnya kan lo ngebuktiin sampai sekarang. Ke orang-orang yang mungkin dulu menganggap lo kayak apaan sih kerjaan kayak gini gitu. Ngapain sih bukan kerja yang yang jelas-jelas saja gitu ya kayak kantoran lah atau apa segala macam. Tapi ternyata menghasilkan ya itu harus benar konsisten dan let's do it aja udah pokoknya gitu. Bahkan gue sampai bawa ke keluarga gue gitu segala macam. Salah satu contoh itu lo sama Kang Sur lah waktu itu. Ya kan maksud gue lo penyiar radio, lo juga MC, tapi lo bisa konsisten terus untuk ada di dunia ini gitu loh. Itu karena salah satu ini gua gitu. Itu Surya mungkin harusnya lo sukses. Kalau gua konsisten biasa-biasa aja. Kalau gua soalnya salah. Enggak gitu. Salah contoh. Salah. Ya enggak dong. Iya, kan kita juga nonton Abang dulu. Pas lihat orang tuanya, kayaknya si Bimo salah kasih referensi. Kalau mau Vincent Desta. Enggak. Tapi sebelum ada Vincent Desta lo dulu dong. Dia dulu lah. Kan dia lebih tua dari gue. Dan lebih duluan. Oh, kita balik bahasin aja kan. Oh iya. Itu beda orang. Iya beda orang jangan. Oke. Tapi karena sekarang kan lo akhirnya dikenal banget sama orang gara-gara lo bikin konten gitu kan. Terus komentar bokap apa? Apa ya? Kamu nggak takut? Sebenarnya ini jadi pertanyaan ke teman-teman, pertanyaan dari teman-teman juga sih. Kamu nggak takut nanti malah hilang profesi yang kamu jalanin ini? Maksudnya secara job gitu ya? Gue bilang ya kenapa mesti hilang gitu? Enggak lah. Gue yakin kok gue punya karakter, gue tahu segimana kualitas. Maksud gue banyak yang kualitasnya bagus, tapi gue tahu lah apa yang gue kerjakan ini sebenarnya nggak bikin gue hilang juga kerjaannya gitu. Malah insya Allah banyak pintu baru nanti. Betul. Gitu. Ini kayak ngebuka gerbangnya gitu kan untuk pekerjaan-pekerjaan lain segala macam gitu ya. Atau bokap pernah bahas ini nggak sih kayak misalkan dulu voice talent yang dulu sama sekarang tuh ada bedanya apa segala macam atau kayak gitu? Sebenarnya gue yang nanya ke bokap, jadi sama-sama belajar kan ya. Karena bokap nanya banyak yang DM nggak Bim? Gitu. Oh gitu. Kalau papa juga banyak yang DM nih. Emang bingung nanggepinnya gimana? Oke. Ini akan kita bahas juga di Salon. Aduh. Sebenarnya itu proses gue yang akan gue bagikan juga sih ke teman-teman. Jadi perbedaan voice over dulu sama sekarang kayak gitu. Banyak banget bedanya. Ini mau kita beda apa gimana ceritanya? Boleh. Biar mungkin teman-teman juga tahu nih. Misalnya apa nih? Kan dulu tuh ya dunia voice over dulu tuh kepatok gitu ya dalam tanda kutip suaranya yang beauty terus. Intonasinya yang baru dapat kan. Yang ganteng gitu. gitu. Yang ganteng banget gitu. Tapi seiring berjalannya waktu creative agency, creative director gitu kan liar-liar ya pikirannya sekarang ya. Banyak banget kayak mungkin teman-teman juga tahu si ada tuh iklan kepala keluar dari Magic Jar taunya department store. Nah kayak gitu-gitu terus iklan cempreng-cempreng suaranya segala macam.
secara ide tuh liar banget. Nah, keliaran ide ini yang bikin gue semakin pede untuk bilang ke teman-teman segala jenis suara tuh cocok dan lo semua tuh bisa jadi voice over talent sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi apa kuncinya? Kuncinya, nah voice over talent itu kuncinya bukan suara bagus. Oke. Kecepatan dia menerima brief, ketepatan dia pakai teknik VO. Itu yang dibutuhkan. Percuma lo suara bagus ketika lo masuk ke studio, lo di brief, aduh gimana ya maksudnya? Terus lo nggak intelijensi lo kayak, aduh gue harus menekan kata ini di sini, terus nanti pakai smiley voice. Terus di sini sebenarnya ada giggling dikit nih. Kalau lo nggak punya referensi itu ya percuma suara bagusnya. Oke. Gitu. Jadi nggak segampang itu ya? Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Gitu. Nah itu juga yang akhirnya gue pelajarin. Kalau dulu mungkin bokap gue gitu ya dan teman-teman itu ngajarin gue, Mas nanti kamu ngomong let's do it tuh ditekan di it-nya gitu. Yeah. Nanti di depannya ada sedikit senyum. Semakin lama kan gue harus bikin modul buat diri gue dulu sendiri nih. Kira gue research gitu, apa ya? Ditekan tuh ternyata emphasizing namanya. Nambahin ketawa tuh giggling. Oh ada teknik smiley voice, ada teknik speed reading gitu-gitu. Dan akhirnya itu yang gue pelajarin dan gue bagikan juga ke teman-teman. Yang gitu. di Voice Institute Indonesia itu ya? Salah satunya gitu. Oke. Berarti ini penting banget juga ya buat teman-teman yang pengen jadi seperti Bimo. Waduh, jangan jadi seperti saya. Kenapa? Tatoan nanti. Oh iya benar juga. Iya, meneruskan. Iya, regenerasi. Gitu. Iya. Terus kalau lu bisa bilang voice talent itu sebagai profesi sekarang ya berarti menghasilkan ya? Menghasilkan banget karena gila, lu juga tahu pasti di luar sana betapa kecinya profesi yang lu dubber. Gue sih nggak tahu, bener-bener gue nggak tahu, gue kayak nggak tahu industrinya. Ini katanya salah gue pengen mengangkat dia, itu juga tahu. Gue tapi nggak tahu maksudnya kayak range harganya berapa. Oh range harga ya. Terus rate segala macam, terus seperti apa. Kalau mungkin MC gue tahu. Oh iya benar. Siaran tahu. Gue nggak tahu tuh. For VO talent gue nggak tahu. Kalau om gue dubber. Sokap. Dia dubbernya Donald Duck. Rizky Amron. Dia dubber Donald Duck. Iya. Bokap gue Goofy dulu. Nah, bokap lo sekarang bukan Goofy, beda lagi. Scooby-Doo. Beda dong. Oh, ganti-ganti bokap ya dia. Wah, bokap gue Jerman. Oh, Jerman Shepherd. Kira jajaran Matraman. Wah, bener sih di Matraman. Aduh. Gitu deh jadi. Sampai mana kalau belum tahu? Tadi gue juga bingung tadi mana. Oh ya tadi. Oh benar. Rate. Segala macam. Semua pekerjaan apa teman-teman yang mungkin paruh waktu gitu ya. Kalau lo bisa jadi top of mind, berarti kan lo ada proses untuk jadi top of mind ya. Kayaknya pasalnya jadi gede deh. Memang kalau cuma lo sebulan satu aja jadi kecil gitu. Dan balik lagi, kecil gede kan itu relatif ya. Maksudnya 1 juta ada yang udah bersyukur banget, 1 juta ada yang kurang gitu. Tapi sebenarnya gue pengen bilang kayak ya udah kalau lo mengambil jalur paruh waktu atau freelance lah gitu ya gimana cara lo bisa jadi top of mind klien lah gitu. Atau gini deh, kalau buat pemula sama yang udah profesional, itu range harganya berapa? Biar tahu gitu. Kita buka nih Pak di sini. Iya, biar tahu dong. Biar orang tertarik juga buat ngalahin lo. Oke. Mungkin ya, nggak mungkin sih. Ini salah satu misi kita juga, salah satunya teman-teman VO Talent gitu untuk ngasih tahu kalau pemula tuh di range 500 sampai 1 juta. Satu cut down gitu. Kalau udah profesional mungkin 1 juta sampai tak terhingga. Tak terhingga itu bisa paling gede berapa? Gue pernah denger 7 juta satu cut down. Satu iklan tuh ya? Satu cut down tuh 5 detik aja udah dihitung satu cut down. Oh gitu ya? Iya. 5 detik. 5 detik 7 juta. Misalnya itu. Akhirnya tuh produk udah kita bikin 2 detik aja deh. Jadi jadi setengahnya. Gitu doang. Tapi gue lagi misi sih. Nanti kita dibayarnya per kata. Wah, atau pertarikan napas. Per huruf. Pertarikan napas, Pak. Baru. Susah banget tuh. Ya itu kalau Cardiles menang dong dia. Banyak duitnya tuh. Wey, oke siap. Iya dia lumayan tuh kalau lagi bawa acara. Suka tarik nafas banyak gitu. Benar. Iya. Tadi sampai mana sampai lupa? Ya dari rate tadi. Rate ya. Kalau sekarang udah nggak bisa mainin harga gue. Oh gitu ya? Iya. Main belakang aja. Oh iya. Enggak enak. Bos. Gitu. Tapi kalau ini kan tadi masih masalah bokap lo sama lo nih ya kan? Karena bokap juga seorang voice talent. Iya. Lo juga akhirnya berkecimpung di situ. Dari dulu sampai sekarang, lo suka sharing-sharing soal pekerjaan nggak? Lo tipe orang yang ngobrol sama bokap nggak? Sebenarnya enggak. Enggak. Cuman gara-gara gua akhirnya seperti ini sekarang gitu, mau nggak mau.
Karena biar gimana pun bokap tuh selalu ada sempilan-sempilan yang ngingetin gue lah. Dan sekarang waktunya gue untuk menerapkan kalimat-kalimat yang pernah diberikan sama bokap. Salah satunya bokap tuh pernah bilang, jangan pernah pelit ilmu sama orang. Karena kita dapat ilmu dari orang yang nggak pelit juga sama kita. Oh, itu salah pokoknya ya. Makanya that's why lu bikin tadi si Voice Institute itu ya. Nah, dan gue butuh juga kan untuk sharing-sharing gitu segala macam. Akhirnya gue ke bokap juga untuk, Pak ini gimana sih, gini zaman dulu bapak gimana bedanya. Kayak sebenarnya mungkin dari segi nge-explore gue mungkin lebih banyak nge-explore, cuman gue butuh perbandingan aja dan butuh pandangan, sudut pandang dulu. Itu gimana sih prosesnya, kayak gimana, apa yang bisa diambil, apa yang sama, apa yang enggak gitu. Jadi dari situ gue tahu nih perkembangan di dunia ini dulu gimana gitu. Iya. Tapi berarti lumayan sering ngobrol sekarang ya, pas sekarang ini ya. Benar gitu. Kalau dari dulu, orang tahu sekarang lo udah sukses dari dulu sampai sekarang. Aduh, amin banget. Amin. Dari dulu sampai sekarang, hal terberat atau kayak lo pernah ngerasain nggak titik terendah banget di pekerjaan lo sekarang tuh kayak gimana? Apa ya? Kalah pitching, enggak juga sih. Maksudnya udah biasa juga. Pitching udah biasa ya? Kalau pitching mah udah biasa gitu. Atau kayak misalkan lo pernah dimarahin klien sampai masuk banget ke hati, atau bokap malah negur lo segala macam. Lucu sih ini, jadi ada satu, ya kita juga nggak bisa nyalahin klien gitu kan, karena gimana pun juga klien yang memberikan kita pekerjaan lah gitu. Jadi ada satu momen gue tuh take gitu sampai nggak kelar-kelar Pak, sampai nggak kelar-kelar gitu, kayak gue kayak bingung aja gitu nih, gue yang goblok apa gimana sih maunya gitu. Kayak berat banget gitu sampai akhirnya udah deh ganti aja talent VO-nya gitu. Oh, sempet di gitu sampai sama kayak klien. gitu. Atau di pekerjaan yang lain, maksudnya bukan di VO talent, misalkan kayak di MC atau waktu lu jadi sportcaster, atau ada nggak tuh yang kayak wah ini gue kayak nggak bisa di sini lagi deh, gue cari cara lain deh gitu. Ada nggak? Kayak gitu sih dulu ya, maksudnya pernah tapi nggak sekarang gitu. Jadi waktu itu gue pernah bikin startup lah sama temen gue gitu. Mobile apps developer gitu, nyaman banget gue. Jadi bingung gitu gue, ini gue apa ya? Tapi kalau misalnya gue bareng temen gue, sarani teman-teman baik gue butuh support dia juga. Mereka butuh support gue juga gitu. Wah tuh lama tuh, 3 bulan gue vakum dari VO, sampai 6 bulan lah. 6 bulan tuh gue vakum, gue mikir gimana ya? Gue di sini apa VO, di sini apa VO gitu. Tapi lo nggak pernah ambil atau melakukan pekerjaan selain dari apa namanya di voice talent ini kan, maksudnya kayak nggak pernah kerja kantoran? Nah itu, gue itu pas bangun startup itu. Oh itu kerja kantoran. 3 bulan, ya? terus 3 bulan lagi gue akhirnya coba nge-VO lagi. 3 bulan tuh kantor gue Pak. Itu akhirnya balik lagi ke voice talent tuh gimana ceritanya? Ya itu kayak, aduh gue kangen gitu. Oke, memang lo ternyata di situ kali ya? Nah, ya udah dari situ fix udah sampai detik ini. Betul, gitu. Apalagi sekarang ya semakin banyak orang yang mengenal lo juga. Dan apalagi kalau lo bikin konten itu bukan cuma konten apa ya, bukan cuma konten yang sampah ya, karena itu menginspirasi juga untuk orang belajar segala macam. Ya, itu ternyata susah juga tuh lama-lama gitu kan. Waduh gimana ya gue mau ngepost foto yang begajulan gitu atau caption apa, tapi trademark gue setiap caption ada gue selipin trik belajar, trik apa gitu. Ya udahlah gitu. Udah gitu sekarang yang follow banyak banget. Cakep-cakep. Waduh itu godaan. Itu adalah sebuah cobaan dalam sebuah pekerjaan ya. Iya. Apalagi yang udah centang biru. Waduh. Itu kayaknya lebih verified tuh. Kalau kita kan masih bisa beli kali ya. Iya. Centang biru tapi followersnya masih di bawah gua. Berapa duit sekarang? Aduh apanya nih? Centang biru Instagram. Minjem. Ada yang nggak kepake nih. Gua pinjam. Oh bisa gitu ya? Gua pinjam iya. Aduh kayak helm sepeda. Iya, helm sepeda lagi. Iya. Tapi kalau misalkan untuk membangun sebuah kayak lo kan lagi bikin Voice Institute Indonesia gitu kan, lo bangun komunitas juga. Nah, tapi gue saranin buat supaya lo maintain si teman-teman ini komunitas di grup WhatsApp, mendingan di stikerin aja biar seru. Oh benar. Iya. Benar. Kebetulan LA Lights baru bikin campaign di stikerin aja. Jadi lo bisa kirim-kiriman stiker seru nih dari LA Lights ini. Kayak kan tenggorokan gue kayak lagi kurang enak ya. Mungkin lo bisa kasih tahu kalau misalkan kalau di stikerin aja itu seperti apa dengan gaya VO lo. Boleh.
Gitu. Tarik sis. Nah, Wahyono. Oh, bukan Semongko ya? Bukan. Bukan, Oh, oke. bukan. Siapa? Ada ya? Wah, maaf nih, Mas Wahyono nih. Sorry banget nih. Enggak apa-apa dapat VO gua. Lama-lama jadi Wahyo Yes, bukan Wahyono. Wah, bener. Lu anak radio banget. Yang mana kalau boleh tahu? Iya, saya juga tadi lupa. Yang mana di briefnya nih? Oke. Aduh. Betul-betul. Mana tadi ya? Tapi mantap juga. Nah, ini nih. Dengan bosen dengan model chat. Nah. Set. Bim, buat laki-laki yang lagi dengerin podcast kita dan pengen jadi seorang VO talent, apa nih wejangan dari lu? Bukan, Oh, bukan. Bukan itu. Itu mah pertanyaan gue. Laki tahu pertanyaannya. Oh iya benar. Iya. Iya. Bosen dengan itu tadi. Gua harus baca dulu bentar ya. Yoi. Bosan dengan model chat WA yang begitu aja, makanya di-stikerin aja. Langsung scan barcode-nya, buka linknya, dan langsung enter chat. Dan langsung enter chat. Gua mau minta stiker. Di-stikerin aja, akan pilihkan stiker yang cocok buat kalian semua. Jangan lupa ya. Oke. Jadi mau pakai apa nih? Sekelas Bimo aja tuh harus baca briefnya dulu, nggak bisa langsung Nggak emosi. bisa, Pak. Nggak bisa ya? Itu... Bisa sih. Ya kalau red card murah gitu. Apalagi gratis minta banyak loh. Aduh kagak lah. Canda. Aduh. Nggak apa-apa kalau dikeluarin aja, kalau mau curhat tuh nggak apa-apa, sini bebas. Bebas. Aduh anjir. Oke, jadi gua kasih pengantar dulu nih. Oke. Jadi kalau misalkan biar chatnya enak di grup WhatsApp keluarga, WhatsApp kantor, kampus segala macam, itu mendingan di-stikerin aja. Nih, Bimo bakal kasih tahu di-stiker aja itu kayak apa. Bosen dengan model chat WA yang begitu-begitu aja? Makanya di-stikerin aja. Langsung scan barcode-nya, buka linknya, dan langsung chat. Ya itulah namanya voice over talent, nggak bisa sekali. Nggak bisa sekali. Nggak bisa sekali. Iya. Ayo dong, bayar dong. Oke. Pakai teknik yang beda. Iya. Bosen dengan model chat WA yang begitu-begitu aja? Makanya di-stikerin aja. Langsung scan barcode-nya, buka linknya, dan langsung enter chat, gue mau minta stiker. Di-stikerin aja, akan pilihkan stiker yang cocok buat kalian semua. Jangan lupa ya. Bosan dengan model chat WA yang begitu-begitu aja? Makanya di-stikerin aja. Langsung scan barcode-nya, buka linknya, dan langsung enter chat, gue mau minta stiker. Di-stikerin aja, akan pilihkan stiker yang cocok buat kalian semua. Jangan lupa ya. Kayaknya episode minggu depan Bimo deh. Bapak kan host. Oh iya. Saya voice. Ya mungkin di sini nanti ada iklan baru gitu. Oh iya benar. Kita saksikan company profile berikut ini. Iya. Wah, suara gue. Atau nggak kita berdua nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalau misalkan lo pengen di-stikerin aja, itu lo bisa scan barcode-nya ada di layar ini. Iya. Ya kan tinggal scan aja. Terus lo chat, lo scan nih barcode-nya, QR code-nya, nanti akan dibalas sama admin dari WA tersebut. Tinggal lo bilang tadi, minta stikernya dong. Nanti dikasih, stiker tinggal lo add to favorite. Ini bener-bener indikator gaul banget nih. Betul. Wah, gue bahaya banget soalnya sekarang nih di grup WhatsApp keluarga gue, bude gue udah bisa bikin stiker. Wah iya sama. Udah bahaya banget ya, udah bahaya banget. Nggak bisa sembarang share foto. Betul. Biasanya stiker kita apa nih? Stiker kadang jorok-jorok. Ya, biasanya jorok-jorok apa ya? Iya. Kue sus. Wah. Udah pada sarapan belum pagi ini gitu. Iya. Terus Pak Ade gue lagi gini stikerin sama Bude. Wah, udah sudah berantakan nih. Bilang Bude lo pakai di stikerin aja. Itu ya. maksudnya. Tuh, ini bisa nih. Mau ketawa takut pada lari tuh. Nah, karena nggak nyambung obrolan ntar di grup. Kita dikadalin lagi. Iya, tapi nggak apa-apa. Nyapa-nyapa di stiker nyapa-nyapa di grup pakai stiker tuh oke juga. Itu maksud gue. Membangun harmonisasi di grup. Itu maksud gue. Jadi kalau grup udah pada mainan stiker, udah itu grup gila. Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Ya. Tergantung kalau cuma satu orang doang. Bener juga. Iya, bener juga. Iya. Tapi tadi wejangan. Oh, tadi bener ya? Iya. Oh, bener. Mungkin wejangan atau masukan-masukan dari seorang Bimo Kusumo tentang orang-orang yang kayak gue pengen deh punya pekerjaan yang kayak lu mau, yang kelihatan dia gampang, tapi sebenarnya nggak gampang-gampang banget, tapi pengen nyoba sebagai voice talent. Jadi ini lagi-lagi nih, gue selalu harus cerita salah satu momen di hidup gue yang kalau ada kesempatan seperti ini, gitu, thanks to LA Lights juga dan lo juga Om. Jadi gue mau cerita sedikit lah pengalaman gue yang mungkin bisa jadi inspirasi juga ke teman-teman. Yang pertama tuh, balik lagi, bokap tuh juga pernah bilang, kita jangan pernah takut kehilangan ilmu, tapi kudu takut kehilangan momen. Nah, oke. Karena kita kalau misalnya nggak pernah takut kehilangan momen, let's say lo mager gitu ya, lo nggak pernah
adaptasi diri atau gimana. Yang pertama lo kehilangan momen untuk aktualisasi diri. Yeah. Yang kedua lo kehilangan momen buat ya kalau boleh dibilang jadi ngambil materi lah ya, jadi kaya gitu. Nah yang bahaya yang ketiga nih, lo kehilangan momen untuk berbagi berkah untuk orang lain. Jadi kalau lo bergerak gitu kan ya, paling nggak ada manfaatnya lah buat orang lain. Nah tapi cerita gue yang ini nih, ini mungkin buat teman-teman juga. Jadi di tahun 2015 tuh, gue punya sebuah komunitas gitu lah. Sebuah komunitas di mana isinya tuh ada teman-teman MC, tapi nggak sekelas lo. MC baru ya gitu doang. MC apa? MC Donald bagaimana nih? Waduh. MC Gaffer. Waduh, MC Gaffer. Benerin ini listrik. Ketahuan generasinya. Mac Gaffer. Mac Gaffer. Iya. Terus apa namanya? Ada teman-teman penyanyi, ada teman-teman ya penyiar radio, cuman komunitas salah satunya gue. Kita lagi charity nih Om ke salah satu apa ya tempat atau wisma atau ya pokoknya tempat di mana di situ teman-teman, sorry kalau gue salah dan punten banget, tunawicara ya, dan sulit mendengar gitu. Ya kita charity aja di sana, kita pelayanan gitu, kita nyanyi-nyanyi dan setiap 3-5 orang diwakilin sama satu interpreter lah atau penerjemah kan. Udahlah sampai pada saatnya ada orang nih satu gitu ditemenin sama satu penerjemah ke gua karena dikasih tahu, tuh iklan yang kamu tonton suaranya suara dia loh, karena dia juga masih bisa denger kan gitu. Dan waktu itu gua ada satu minuman gitu yang gua iklanin dan sering banget keluar gitu. Dengan keterbatasannya dia, aduh punten banget ya, maaf banget. Dia tuh bilang ke gue, Mas Bimo gitu, aku juga bisa nih ngiklanin gitu. Oh iya gitu, ayo dong. Terus diiklanin dengan keterbatasannya dia gitu ya, segala macam. Selesai, terus dia nanya nih lewat si penerjemahnya ke gue, Mas gimana, suara saya bagus atau enggak? Gitu. Di saat itu, seorang Bimo Kusuma nggak mungkin jujur Pak, ya, pasti bohong dong. Gue bilang, wah keren banget, bagus banget, keren. Tahu nggak dia bilangnya kayak gimana? Tuh kan Mas, bener suara saya bagus. Karena saya yakin dari ujung rambut sampai ujung jempol saya, Allah tuh nyiptain saya bagus adanya. Yang nggak bagus adalah mata dan mulut orang di depan kita. Wah. Itu Pak, dia ngomong kayak gitu, gua tuh detik itu mau nangis nggak pantas, mau bersyukur sejauh apa ya gua harus bersyukur. Wah derajatnya dia tuh langsung di atas gua, jauh gua beneran kayak gitu Pak. Gua kalau cerita itu merinding dan gua waktu itu kan kayak mikir ya, gua harus ngasih tahu ini ke gimana gitu. Karena gua belum bisa sharing kayak sekarang kan. Tapi setelah ada kesempatan gua buat sharing-sharing, gua nge-recall kejadian itu dan ini adalah tugas dan kewajiban gua untuk ngasih tahu ke semua teman-teman yang mungkin masih bisa berbicara dengan layak gitu. Semua orang tuh suaranya bagus kok. Karena kan banyak ya, oh Mas Bimo enak suaranya, ngobrol aja enak, suaranya bulat, gue kayak kaleng rombeng, gue segala macam. Terus gue bilang ya bersyukur gitu, karena banyak banget yang voice talent tuh juga bukan kayak penyanyi. Kalau lo lagi bacain skrip gitu, dibilang fals tuh jarang banget. Pasti cuman, duh kurang pas. Nah itu tekniknya tuh kurang pas sebenarnya. Tapi karakter suara lo tuh kepake. Jadi gue selalu bilang semua suara orang tuh bagus, bahkan ke teman-teman yang cadel aja gitu ya. Maaf banget kalau ditanya, bisa nggak sih gue jadi seorang voice talent? Gue sempat sedikit, bukan debat ya, tapi sedikit tukar pikiran kayak, gue cadel nih, gue punya kekurangan. Bla bla bla. Iya, bisa, aku tetap bisa. Di skrip tertentu juga bisa gitu. Sampai dia nanya, oke deh kalau nggak, coba tunjukin ke saya, ada nggak public figure voice talent yang cadel? Gue langsung bilang, Rico Ceper. Dia seorang MC, nge-host juga, dan sekarang jadi siaran, dan prime time pula. Tapi kenapa Rico Ceper bisa jadi seperti itu? Prosesnya. Gimana caranya bisa dia jadi seorang Rico Ceper kayak gitu. Atau namanya ganti aja Rico Ceper dia kalau mau. Apa itu? Ya dia mau jadi kayak Rico Ceper, ya nama dia ganti aja Rico Ceper. Oh benar, kalau nggak celok Rico Chamber lah berarti. Atau Rico Colong. Iya betul. Iya. Kayak pelek. Gitu, iya. Kayak gitu. Jadi mungkin itu sih, jadi buat teman-teman jangan ragu dulu. Jadi yang patah suara semangat juga ya. Jangan, nggak ada, suara semua tuh bagus gitu. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mungkin tidak sempurna kita, tapi mereka aja masih bisa bilang apa yang diciptain ke dirinya kita tuh bagus. Tapi bener banget, mata dan mulut orang di depan kita yang gak bagus. Gitu. Jadi ya bodo amat gitu. Mantap! Gitu. Ini sangat menginspirasi sekali. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi pengen jadi pengen seperti Bimo
punya pekerjaan gitu ya dari suara juga gitu kan. Semuanya nggak ada yang jelek ya, suara masih bisa ya. Iya. Muka mungkin susah. Karena kita kan cuma denger doang suara. Kalau kita Primus Justisio, benar. Kalau Primus ketangkap, Primus Justisi. Wah, kan ada razia tuh. Tahu gitu gua closing dari tengah-tengah tadi. Tapi yang pasti terima kasih Mo. Semoga kita doakan proyek-proyeknya Bimo semua pekerjaannya lancar, terutama mungkin di tahun depan karena tahun ini tinggal sebulan lagi, dikit lagi. Itu dia tuh. Ya, itulah. Tapi kan kemarin gara-gara pandemi juga sebenarnya lu jadi lebih memikiran konten dan kreatif dan akhirnya jadi naik juga kan. Ada berkahnya kan? Ada berkahnya, cuman berkahnya. Ya masa iya kita ngarepin pandemi mulu Pak? Iya sih, semoga tahun depan lebih baik ya. Pandera oke deh, Pandera box enggak ya? Waduh. Kesukaannya Bapak tuh enggak ya? Oh, disco Pandera. Bukan dong. bukan. Yang penting juga sehat. Iya benar. Sehat. Apalagi kalau lu kan juga harus jaga kita suara kalau yang kita gini. Karena kayak teman gua punya pekerjaan di di bidang sama pakai suara. Pita suaranya rusak tuh kelar sih udah. Iya, kali ada Bapak asuransi nih. Nawarin nih. Langsung deh kalau gitu. Udah kayak gini habisin nih. Habisin aja. Iya benar. Yang pasti terima kasih Bimo. Thank you banget Dit. Sampai ketemu lagi. Thank you. Sehat-sehat juga ya. Sukses buat lo juga. Oke. Kita ketemu lagi teman-teman di podcast Laki-Laki dengan tamu-tamu yang nggak kalah keren dari Bimo Kusuma. Insomnia pamit. Bye. Bye.